Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini kita dapat bersua kembali, bermuajahah setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita melanjutkan dengan majelis ilmu, yaitu pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita ini kita semakin cinta kepadanya, senantiasa menjalankan apa-apa yang telah dicontohkannya, dan pada saatnya nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas bagian sangkakala, hari kebangkitan dan padang mahsyar. Jadi i'lamu annal malaikatul Israfil, jadi ketahuilah bahwa malaikat Israfil adalah malaikat yang memiliki tanduk. Jadi malaikat Israfil itu warawangina. Selain itu, ia juga mempunyai 4 sayap. Satu terbentang ke arah timur, satunya lagi ke arah barat, satu digunakan tubuhnya, dan satu lagi untuk menutupi kepalanya. Wajah malaikat Israfil itu tampak pucat, yaitu pucat pasi, karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepalanya senantiasa menunduk dan menatap ke arah bawah aras, yang salah satu kaki aras berada di pundaknya. Ia mampu memikul aras semata-mata karena kekuatan yang diberikan oleh Allah. Karena rasa takutnya kepada Allah, tubuh malaikat Israfil yang awalnya sangat besar, perlahan-lahan terus menyusut hingga seperti burung pipit. Allah menciptakan Lauhul Mahfuz dari mutiara putih. Panjangnya 7 kali jarak antara langit dan bumi. Kemudian menggantungkannya di bawah aras. Di dalamnya tertulis semua perkara yang terjadi sampai hari kiamat nanti. Ya. Setiap kali Allah menetapkan dan menuliskan sesuatu di Lauhul Mahfuz, malaikat Israfil membuka tutup wajahnya untuk melihat apa yang telah ditetapkan Allah, baik suatu ketetapan hukum maupun suatu perintah. Tidak ada satu malaikat pun yang jaraknya lebih dekat dengan aras daripada tempat keberadaan malaikat Israfil.
Jadi mapaling teni lak bo aras ka itu malaikat Israfil. Bahkan tadi di pundaknya itu aras saking dekatnya. Padahal antara tempat malaikat Israfil dengan aras terdapat 7 tabir. Yang jarak satu tabir ke tabir lainnya sekitar 500 tahun perjalanan kaki di dunia ini. 500 tahun perjalanan kaki kepala satu tabir itu. Ya. Sementara ini adalah 7 tabir. Berarti kali 7. Sementara itu, di antara tempat malaikat Jibril dan malaikat Israfil terdapat 70 tabir. Lebih jauh lagi. Ya. Jadi ingat satu tabir 500 tahun. 500 tahun perjalanan kaki di dunia ini. Anda waran baik tak memulai sampai di 500 ba'a. 50 ba'a mati mana. Ya. Apalagi zaman akhir. Zaman akhir umur 70 tua podaru kelihatan. Waktu kena au. Malaikat Israfil telah meletakkan sangkakala di atas paha kanannya dan menempelkan ujung sangkakala itu ke mulutnya. Jadi posisi berarti tak kan paha kanan, berarti ujungnya di sini. Batilon dilepas kah? Karena begitu diperintahkan langsung tiup kan? Tiup tunda-tunda. Artinya ia sudah bersiap-siap untuk meniupnya dan hanya tinggal menunggu perintah dari Allah. Kapanpun Allah memerintahkannya, ia akan langsung meniupnya. Jadi sangkakala dari asa malaikat Israfil tidak pernah terlepas. Ada pokoknya hendak terus, lengket terus. Yakni ketika umur dunia ini telah ditetapkan tamat oleh Allah, maka malaikat Israfil tinggal mengangkat sangkakala itu, menyatukan keempat sayapnya, kemudian meniup sangkakala tersebut. Bersamaan dengan itu, malaikat maut menempelkan salah satu telapak tangannya di bawah lapisan bumi yang ketujuh, dan satunya lagi di atas langit yang ketujuh. Kemudian ia mencabut seluruh nyawa penduduk langit dan bumi secara bersamaan dalam sekejap. Tidak tersisa satu makhluk pun di bumi kecuali para iblis laknatullah. Heba iblis ke tiu maden ten. Warma ternyata ulfu maden para iblis ka. Dan tidak tersisa satupun makhluk di langit kecuali malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Mereka inilah yang dimaksud dengan kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nufiha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Jadi yang dimaksud dikehendaki Allah itu tadi, pertama malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel, termasuk iblis. Ya. Pala coki mati iblis berada di dekat tira. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Allah menciptakan sangkakala. Sangkakala itu memiliki 4 cabang. Satu cabang menjulur ke bumi bagian barat atau maghrib. Satu cabang ke bumi bagian timur atau masyrik. Satu cabang ke bawah lapisan bumi
ketujuh yang paling bawah, dan satu cabang lagi ke ujung lapisan langit ketujuh. Pada sangkakala itu terdapat pintu-pintu yang jumlahnya menyamai seluruh ruh. Sedangkan di dalam sangkakala itu terdapat 70 rumah. Salah satunya ditempati oleh ruh para nabi. Ada yang ditempati oleh ruh para malaikat, ada yang ditempati oleh ruh para jin, ada yang ditempati oleh ruh para manusia, ada yang ditempati oleh ruh para setan, dan ada yang ditempati oleh ruh hewan-hewan serangga merugikan seperti semut. Ya. Kemudian demikianlah ke-70 rumah itu pun terisi penuh oleh ruh-ruh para makhluknya. Allah menyerahkan sangkakala itu kepada malaikat Israfil, kemudian Israfil menempelkan ke mulutnya dan bersiap-siap menunggu perintah untuk meniupkannya. Ketika diperintahkan untuk meniupnya, ia akan meniup sangkakala itu sebanyak 3 kali tiupan, yakni tiupan yang mencengamkan, kemudian tiupan yang mematikan, dan yang ketiga tiupan yang membangkitkan. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala akibun yang mata pendek bahwasanya kalau berdasarkan hadis Nabi akege ndai tage itu ada di dalam sangkakala. Ya, kita ini ada di dalam sangkakala. Sehingga pada begitu ditiup sangkakala pernah titiwaran tembura saat. Taruhlah misalnya sangkakala kan bentuknya seperti trompet. Di dalam situ kita begitu ditiup, ya makanya orang itu, pina ini pernah eli sangkakala, tidak mungkin waktu deringan mereka. Pasti kita mendengarnya. Masalahnya kita ada di dalam sangkakala kita ini. Ya. Khuzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan para makhluk ketika sangkakala itu ditiup?" Rasulullah menjawab, "Wahai Khuzaifah, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya ketika sangkakala itu ditiup, kiamat pun terjadi, sehingga seseorang yang tengah memasukkan sesuap makanan ke mulutnya tidak sempat memasukkannya. Seorang yang tangannya sudah memegang baju untuk mengenakannya tidak jadi memakainya, dan seseorang yang sudah menempelkan gelas air di mulutnya tidak jadi meminumnya." Kira-kira ya punya gumbi rasa takutnya saat itu. Pokoknya do menengah bipaking ana, do menenono padahal sudah masuk, sudah melengket gelas di bibirnya tidak jadi minum. Ya begitulah kondisi ketika ditiupkan sangkakala nanti. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, nah, kita mendengar bagaimana tiupan mencengkam dan tiupan mematikan itu. Ketika sangkakala ditiup, nah, tiup sangkakala gini untuk pertama kalinya. Ya gitu kan. Seluruh penghuni langit dan bumi merasa tercekam. Bento mena. Bedengah ini bento. Pokoknya mengaha tidak ngaha, menono tidak nono, makani baju tidak kani baju na. Kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Itu tadi. Siapa tadi? Itu tadi para malaikat yang 4 tadi itu dan ditambah iblis. Bersamaan dengan itu, gunung-gunung akan hancur berserakan. Nah, begitu ditiupkan sangkakala ini, doro kabuju, doro da, doro uku, hancur semua. Angkem doro sengia nih, mawar di tengah motiga, tiwara sisa. Ya. Langit berguncang keras. Bumi bergoyang-goyang bak perahu yang diombang-ambing di tengah lautan. Setiap wanita hamil akan keguguran. Waras si pelatoma nggantung dari keguguran. Setiap wanita yang tengah menyusui akan lalai terhadap anak yang sedang disusuinya. Nabi pakir anak enggak?
tidak disusun. Anak-anak kecil tiba-tiba akan berubah menjadi tua dan beruban. Jadi ada toi bayi langsung tua dan langsung uras rahonggona. Dan setan-setan pun merasakan kebingungan yang luar biasa. Sementara itu, bintang-bintang di langit akan bertebangan dan saling bertabrakan. Matahari digerhanakan dan langit yang berada di atas penghuni bumi pun dilipat-lipat. Allah menegaskan hal itu di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati say'un azimun. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau sangat dahsyat. Al-Hajj ayat 1. Menurut sebuah riwayat, kejadian itu akan berlangsung selama 40 hari. Nah, dekone epu ma kanggi berake waktu kali 5 menit deh orang tabe kami lau cilnya. War kafir salok waktu wara pokoknya waktu ketenangan Edrano surah epu ma 7 skala Richter kami itu nih. Inah war losa pokoknya doma maru kali maju ke para relosa namonda. Aku kejadian ini deh sampai hari ini kan bottom relosa namonda pende. Dari epu ampo je sameni ya bila nih kalau dah dugu. Sementara ini akan terjadi selama 40 hari. Nah, dia cumbu. Selama itu manusia tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah berikut ini, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah say'un azimun. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang amat besar, amat dahsyat. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu hari kiamat? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui akan hal itu. Rasulullah pun mengisahkan hari itu ketika Allah akan berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, berdirilah dan pilihlah dari anak-anak keturunanmu itu satu rombongan untuk ke neraka. Nabi Adam alaihissalam akan berkata, berapakah orang yang harus aku pilih dari setiap 1000 keturunanku? Allah berfirman, pilihlah 999 dari setiap 1000 orang untuk masuk neraka, dan 1 orang sisanya untuk masuk surga. Dari 1000 orang yang masuk neraka 999 malu surga sebadauba. Mendengar kisah itu, para sahabat menjadi kecil hati. Mereka pun tak kuasa menahan tangis dan kesedihan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengharapkan kalian semua menjadi 1/4 dari penghuni surga. Beberapa saat kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya aku mengharapkan kalian semua menjadi 1/2 dari penghuni surga. Para sahabat pun lega. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku mengharapkan kalian semua menjadi 2/3 dari penghuni surga. Beberapa saat kemudian beliau bersabda lagi, bergembiralah kalian semua, karena sesungguhnya kalian semua di tengah umat-umatku yang lain nanti seperti sehelai rambut di lambung seekor unta. Ini berarti kalian semua adalah 1 bagian dari 1000 bagian. Jadi kami mewarnai Nabi deh, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, illa man aba. Ya.
Cuma tanya ini, ya madangawa may sambeya, madangawa puasa, madangawa kalau sesedekah na, ede madane lu saroga. Sejatinya dari take sudah Nabi jamin bahwa setiap umat Muhammad itu semuanya akan masuk surga kecuali memang umat ini. Desori ba sahabat deh, wara pelontom dene lu saroga Nabi, ya wara. Mabe ede nih, madangawa sambeya, madangawa kalau sagantana, madangawa kalau sedekah, ya, madangawa ya ngahir eli rukurawi mataho, delengar iwana dan sebagainya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah baru menurunkan 1 dari 100 rahmatnya kepada seluruh manusia, kepada jin, kepada binatang, dan serangga yang ada di bumi. Namun dengan 1 rahmatnya itulah mereka semua saling mengasihi dan menyayangi. Allah masih menyimpan 99 rahmat untuk mengasihi hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Nah, ternyata rakam dan selamat ya, ampunya 1 rahmat Pak Abu ya. Puneku misalnya kalau raka si 99 rahmat tadi, dekones 1 rahmat kayak luar biasa, itu pun luar bagi-bagi, dibagikan kepada manusia, dibagikan kepada binatang, dibagikan kepada jin, dibagikan kepada binatang-binatang melata dan seterusnya. Itu 1 rahmat. Itu pun luar biasa. Kita meciangi rahilabei, meciangi inalapo amana, amalapo anana, dan seterusnya. Itu adalah 1 rahmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Sisanya yang 99 nanti akan diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya ketika hari kiamat nanti. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, setelah tiupan pertama yang mencengkamkan itu berakhir, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan tiupan yang lebih dahsyat untuk mematikan semua makhluk. Untuk kedua kalinya malaikat Israfil pun meniup sangkakala. Setelah itu berseru, wahai seluruh roh, keluarlah kalian dari jasad-jasad kalian. Dan tiupan itu seluruh penghuni langit dan bumi terkejut dan kemudian mati kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang mengatakan mereka itu adalah para syuhada karena pada hakikatnya mereka terus hidup di sisi Tuhan mereka, sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la yash'urun. Ya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Al-Baqarah ayat 154. Jadi ada yang mengatakan bahwa salah satu yang dikehendaki itu adalah para syuhada. Para syuhada itu gahi pendeta gormate, tetapi di sisi Allah mereka itu tetap hidup. Ya, sebagaimana dalam ayat ini. Berkaitan dengan ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memuliakan para syuhada dengan 5 kemuliaan yang tidak pernah Allah gunakan untuk kemuliaan siapapun. Bahkan aku tak pernah mendapatkan satupun dari 5 kemuliaan ini. 5 kemuliaan itu adalah, pertama, sesungguhnya ruh para nabi itu dicabut oleh malaikat maut. Demikian pula dengan diriku, sementara ruh para syuhada langsung dicabut oleh Allah. Berarti syuhada. Syuhada itu orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah ini, meninggal dari situ. Itulah yang dikatakan dengan syuhada. Jadi, gahi Nabi, Nahu, dan bahkan para nabi-nabi itu telah dicabut oleh Allah ruhnya.
dicabut oleh malaikat maut ruhnya. Sementara para syuhada itu langsung dicabut oleh Allah. Luar biasa, Pak. Pala memang tani, Pak. Pai insyaallah pre ngori poisa ke pre, kita akan bahas kitab Sirah Nabawiyah, judulnya At-Tarhiq Al-Makhtum. Ya. Itu sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Itu nanti bagaimana kenapa itu para syuhada itu begitu luar biasa kedudukannya di hadapan Allah. Karena memang memperjuangkan agama Allah itu tidak tanggung-tanggung, Pak. Semua harta dan jiwanya itu tidak fikir. Pokoknya untuk menegakkan agama Allah ini mereka habis-habisan. Kedua, Nabi yang tidak didapatkan oleh siapapun, bahkan Nabi sendiri. Yang kedua tadi itu adalah yang mencabut nyawanya para syuhada itu adalah langsung Allah sendiri. Kemudian yang kedua, sesungguhnya para nabi itu dimandikan setelah kematiannya. Ya kan? Demikian pula dengan aku. Sedangkan para syuhada itu tidak dimandikan. Langsung. Au berlumuran darah. Misalnya mabdana di bunga pulewana di mati pramede, tidak perlu dimandikan. Langsung dikuburkan gitu saja. Langsung dikuburkan. Ketiga, sesungguhnya para nabi itu harus dikafani sebelum dikubur. Demikian halnya dengan diriku. Namun para syuhada tidak harus dikafani. Langsung menikahin ini. Berarti perlu dikafani. Keempat, sesungguhnya para nabi itu setelah meninggal dunia disebut dengan orang yang telah mati. Sudah mati mayit. Ya. Demikian pula dengan diriku. Hanya akan dikatakan Muhammad telah wafat. Adapun para syuhada, mereka tetap disebut sebagai orang-orang yang mati syahid, yang masih hidup. Ya, yang masih hidup. Kelima, sesungguhnya semua nabi akan diberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Demikian halnya denganku. Sementara itu, para syuhada akan memberikan syafaat setiap hari sampai hari kiamat kelak. Jadi justru doma syuhada akan memberi syafaatnya. Coba hebatnya. Dialah yang memberikan syafaat. Berkaitan dengan penafsiran kalimat, mereka yang dikehendaki Allah, ada yang mengatakan kelak akan tersisa 12 makhluk saja, yaitu malaikat Jibril 1, malaikat Israfil 2, malaikat Mikail 3, malaikat Israel 4, dan 8 malaikat pemikul aras. Nah, ini penafsiran lain ini. Yang nanti yang maksudnya Allah kehendaki itu, yang begitu ditiupkan trompet kedua belum meninggal. Setelah tiupan kedua ini, dunia menjadi sepi dan tak berpenghuni. Setelah itu Allah berkata kepada malaikatul maut, "Wahai malaikat maut, aku telah menciptakan untukmu para malaikat pembantu yang jumlahnya menyamai jumlah seluruh makhluk." Berarti diisi lagi oleh makhluk yang pembantunya malaikat maut. Dari yang pertama sampai yang terakhir hidup, aku juga telah menganugerahkan kepadamu suatu kekuatan yang menyamai kekuatan seluruh penghuni langit dan bumi. Hari ini, aku akan menyematkan pakaian kemurkaan ke tubuhmu. Datanglah kepada iblis yang terlalat itu dengan membawa kemurkaan dan cemetiku. Ya. Buatlah ia merasakan kematian, bebankan kepadanya rasa kematian seluruh makhluk hidup, semua jin dan manusia dari yang pertama hingga terakhir mati, secara berlipat ganda.
ajaklah 70.000 malaikat Zabaniyah, yang setiap dari mereka akan membawa satu rantai dari neraka Lazha. Ya. Jadi ndedi melakukan cokilah iblis. Nah, akan mati pematin sih ke iblis ya. Malaikat maut pun segera melaksanakan titah atau perintah. Ia menyerukan kepada satu malaikat untuk membuka seluruh pintu neraka. Setelah itu, ia menjumpai iblis dalam wujud yang apabila seluruh penghuni 7 langit dan 7 lapis bumi melihatnya, niscaya mereka semua akan langsung mati. Bahwa sadisnya. Ya. Begitu bertemu iblis, malaikat maut langsung membentaknya dengan bentakan yang sangat keras. Iblis pun amat sangat terkejut hingga merintih kesakitan. Konon, suara rintihannya itu sekiranya terdengar oleh penghuni langit dan bumi, niscaya mereka semua akan terkejut ketakutan. Malaikat maut berkata kepada iblis, "Wahai makhluk yang sangat kotor, hari ini aku benar-benar akan membunuhmu, merasakan sakitnya kematian. Berapa banyak umur yang telah engkau nikmati? Berapa abad engkau telah berbuat sesat dan menyesatkan?" Karena ketakutan, iblis pun berlari ke arah timur. Namun malaikat maut telah berada di sana. Kemudian iblis berlari ke arah barat, tetapi malaikat maut juga telah berada di sana. Iblis terus mencoba lari, dan malaikat maut sudah berada di mana dia akan tuju. Hingga berada di tengah-tengah dunia, berdiri tepat di atas makam Nabi Adam alaihissalam. Ia pun berkata, "Wahai Adam, karena dirimulah aku menjadi makhluk yang terkutuk, terlaknat dan terusir dari surga." Kemudian ia pun berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, dengan gelas apa engkau akan memberiku seteguk minuman? Dan dengan siksaan seperti apa engkau akan mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Aku akan memberimu seteguk minuman dengan gelas dari neraka Lazha dan neraka Sa'ir." Iblis masih mencoba lari menghindar, akan tetapi berkali-kali tersungkur ke tanah karena kelelahan, hingga akhirnya ia sampai di tempat pertama kali ia diturunkan ke bumi dan dilaknat oleh Allah. Di sana malaikat Zabaniyah telah menanti kedatangannya dengan beberapa tombak yang terhunus. Lalu malaikat Zabaniyah menangkap dan menikamnya dengan tombak berkali-kali hingga ia merasakan nazah dan sakratul maut yang amat sangat mengerikan sampai Allah berkehendak kematiannya. Dede pelah ceritana. Jadi setelah semua makhluk ini meninggal, jadi karena tadi iblis ini belum meninggal, belum mati. Akhirnya Allah kembalikan kekuatannya malaikat maut dan menciptakan pembantunya. Pembantunya ini adalah semua makhluk yang dulu hidup sampai hari kiamat itu. Sendet dan botona. Ya, untuk apa? Ndet di melau hade iblis. Pada waktu. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita bahas bagaimana kehancuran alam semesta. Sadan malaikat maut mendapat titah atau mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan lautan. Allah hendak menunjukkan keadaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, kullu shay'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Surah Al-Qasas ayat 88.
Malaikat maut pun menaati perintah itu. Ia mendatangi lautan dan berkata, waktumu benar-benar sudah habis. Jadi malaikat maut berkata kepada lautan, waktumu sudah benar-benar habis. Lautan menjawab, izinkan aku untuk meratapi diriku sendiri terlebih dahulu. Kemudian ia berkata, di mana ombak-ombakku? Kemanapun perginya berbagai keindahan dan keajaibanku. Namun, perintah Allah telah turun dan tak dapat ditunda. Lautan tak sempat melanjutkan ratapannya. Malaikat maut pun membentaknya dengan keras hingga membuat seluruh airnya surut tanpa bekas seperti tidak pernah ada sebelumnya. Langsung hilang airnya. Begitu bentak malaikat maut, jila! Surut pelan-pelan sampai bora. Setelah itu, malaikat maut mendatangi gunung-gunung. Ia berkata kepada mereka, waktumu benar-benar sudah habis. Gunung-gunung menjawab, sampai ke Badoro, izinkan aku meratapi diriku sendiri terlebih dahulu. Kemudian, gunung-gunung berkeluh kesah, di mana tangga-tangga untuk menuju puncakku? Kemana pula perginya kekuatanku? Namun perintah Allah telah turun dan tak dapat ditunda. Malaikat maut pun membentaknya dengan sangat keras hingga semua gunung meleleh dan tak berwujud. Kemudian malaikat maut mendatangi bumi dan berkata, waktumu benar-benar sudah habis. Bumi menjawab, izinkan aku untuk meratapi diriku sendiri terlebih dahulu. Bumi maksudnya dana. Ya. Bumi lainnya serana ke dana. Ya. Kemudian bumi pun meratapi dirinya sendiri. Di manakah kerajaan-kerajaanku yang berada di atasku? Pepohonanku, sungai-sungaiku, dan berbagai macam tumbuhanku. Malaikat maut tak memberinya kesempatan untuk meneruskan ratapannya. Ia membentak bumi sekeras-kerasnya, sehingga seluruh dinding-dindingnya longsor, berantakan, dan sumber-sumber airnya lenyap, terbenam. Setelah bumi binasa, malaikat maut naik ke langit dan membentak kepadanya dengan keras. Sontak matahari dan bulan pun mengalami gerhana, serta bintang-bintang jatuh berserakan. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, siapakah di antara makhlukku yang masih tersisa dan belum binasa? Malaikat maut menjawab, ya Tuhanku, Engkau adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Adapun makhluk-makhlukmu yang masih tersisa adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat pemikul aras, dan diriku sendiri, hambamu yang sangat lemah ini. Ya. Allah pun berfirman kepadanya, cabutlah ruh mereka semua. Jadi bontora tadi, ruhnya semua tadi, Jibril, Mikail, Israfil, dan pemikul aras tadi itu. Cumpurah. Allah pun berfirman kepadanya, cabutlah ruh mereka semua. Nah, karena waktu sudah habis, insyaallah nanti akan kita lanjutkan bagaimana kisah selanjutnya ketika ruh-ruh para malaikat ini dicabut oleh malaikatul maut dan bagaimana malaikatul maut sendiri mencabut rohnya sendiri. Nah, inilah nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya dan juga kita akan bahas bagaimana menjelang hari pengumpulan di padang mahsyar. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena waktulah yang membatasi kita pada kesempatan ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.